Baik, saya akan di sini mempresentasikan who is the gainer dan who is the winners ya. Jadi saham-saham mana saja yang tadi siang merupakan saham-saham pemenang dan saham-saham pecundang ya. Yang merah ini pecundang, yang banyak hijau ini pemenang. Baik, kita meninjau sekarang dari saham pemenang. Kita lihat di sini saham pemenang yang saya lihat, saya sort dari nilai transaksinya dulu ya. Nah, di sini ternyata, nah ini bagus sekali memang BBRI ini ya. Meskipun kenaikannya tidak begitu signifikan yaitu 0,21%, dia merupakan saham pemenang ya. Di dalam tingkat nilai hampir 1 triliun ya. Nilai transaksinya tadi apa? Tadi siang ya, tadi sore ya, ditutup. Jadi saya sampaikan di sini 10 saham pemenangnya adalah BBRI, Telkom, TCPI ya. Jadi kita lihat di sini ini saham pemenang ya. Nah, kira-kira nah ini saham pemenangnya ya. Jadi BBRI, Telkom, TCPI, INTP, SMGR. Nah, ini harus diperhatikan nih. Kelihatannya saham semen, dua saham semen menjadi saham pemenang, yaitu INTP dan SMGR. Lalu NATO, BH, KASA, MTK, BEPS, HPRN, dan ESA. Nah, dari ini siapa yang paling banyak ditransaksikan ya dengan melihat frekuensi. Jadi yang paling banyak ditransaksikan itu ternyata bukan saham-saham yang nilai value-nya tinggi, akan tapi di sini ada saham Turnliner yaitu IPCM. Nah, hanya saya ingin sampaikan juga, kita tadi BBRI menjadi saham dengan value tertinggi yaitu 1 triliun ya. Nah, ternyata dia juga di dalam frekuensi termasuk banyak ditransaksikan. Jadi sebaiknya terutama bagi Anda ada investor ya, coba perhatikan misalnya saham BBRI ini. Sayang saya misalnya sudah jual juga nih BBRI ini. Jadi kita lihat di sini BBRI dia memiliki value tertinggi, nilai transaksi yang tertinggi, dan juga banyak ditransaksikan ya. Ini khusus BBRI. Demikian juga kita lihat Telkom. Ini juga perlu mendapatkan perhatian meskipun kenaikan tidak signifikan. Telkom juga value transaksinya tinggi, sedangkan juga frekuensi daripada transaksinya tinggi. Jadi dia banyak ditransaksikan, banyak diperdagangkan. Nah, sekarang tadi kita melihat saham pemenang, lalu kita sekarang melihat saham. Oh, sebelum saya meninjau ke saham pecundang, siapa kita lihat saham yang tertinggi kenaikannya pada hari tadi, ya, pada sore tadi. Kita lihat di sini pola naik 34%, Pak. Ini pastilah ARA nih ya. Sudah yang di atas 25%, yang di atas 24,50% ini pasti dia kena auto reject atas ya. Karena kan batasnya 25%. Tapi hati-hati juga meskipun dia tinggi, transaksinya berapa? Kecil sekali. Contohnya Clay ya. Nah, hebat 24%. Ini mah pasti mainan anak-anak kos-kosan nih. Ya. Udah harganya tidak terlalu tinggi, transaksinya juga hanya 84 juta. Jadi kalau Anda melihat kenaikan saham yang tinggi,
maka Anda harus melihat juga jumlah transaksinya, value daripada transaksi ini. Ya. Saya biasanya membuat kriteria di atas 6 miliar boleh diperhatikan. Kalau di bawah 6 miliar, di bawah 5 miliar itu dilupakan saja lah gitu. Daripada kita kejebak. Lalu apa yang harus diperhatikan pada saham-saham dengan kenaikan tinggi? Ya. Hati-hati, di sini istilahnya konsolidatif. Ya. Kalau saham-saham dengan kenaikan yang cukup tinggi, maka Anda harus antisipasi bahwa mereka-mereka yang beli pada hari ini atau kemarin bisa saja besok take profit. Jadi itu harus Anda perhatikan dengan memperhatikan chartnya nanti. Apakah dia masih akan melanjutkan penguatannya atau tidak. Itu hanya akan dilihat, bisa kita lihat di charts ya. Akan tetapi kalau ternyata kita lihat, wah ternyata volumenya kok kecil banget meskipun naiknya tinggi. Nah hati-hati, Anda jangan jadi tukang cuci piring. Besok Anda beli di harga yang tinggi, lalu ada yang take profit, akhirnya Anda gigit jari. Ini saya kira saham-saham the gainer and the loser. Selanjutnya kita melihat foreign transaction ya. Ini kita harus kita perhatikan. Foreign transaction ini adalah apakah asing itu banyak masuk atau banyak keluar. Kembali kita lihat di sini BBRI dia banyak masuk. Ya. Nah, lihat BBRI lagi ya. Ya net buy. BBRI net buy. Ya. Nah, ini saham-saham seperti Elsa, KLBF, MTK, Bull Hill, Care, BBCA. Ini semua asing masuk. Nah, sekarang kita lihat siapa yang asing keluar. Nah, Bumi asing keluar, Buka asing keluar, Adro asing bukan keluar. Net sell, jadi lebih banyak menjual, ya, lebih banyak menjual. Dan yang harus diperhatikan lagi adalah UNVR ya. UNVR juga banyak dijual oleh asing. Diketahui bahwa UNVR itu ada isu negatif, terutama misalnya mengenai produk yang dibikin oleh mereka ya, obat batuk kalau tidak salah. Dan ini membawa suasana yang tidak kondusif, yang negatif bagi UNVR. Demikian saya kira apa yang saya bisa cantumkan tentang foreign buy dan foreign sell, dan siapa the winner, siapa the loser, lalu siapa yang kenaikannya yang tertinggi, ya. Nah, sekarang siapa yang penurunan yang tertinggi? Kita lihat di sini. Nah, ini hati-hati BBHI itu pasti dia ARB atau reject bawah. Karena sudah 7% nih. Ya. Biasanya lihat nih ASA, lihat aja di itu saudara-saudara di broker saudara-saudara buy and sell ininya akan kosong tuh ya. Dia tidak ada lagi, tidak bisa menjual saham tersebut karena dia sudah tidak akan ada yang membeli ya. Dia tidak dibatasi ya, tidak bisa beli karena dia sudah kena auto reject bawah ARB ya. Biasanya yang 7% ke atas nih, dari mulai ke atas. Ya. Oke. Saya sekarang meningkat kepada watchlist dari di Club Trade. Ya, nampak ini ya. Watchlist-nya adalah saham-saham yang pantas diperhatikan besok hari adalah TICE, PBRX, BEPS,
ESA, MAPI, ISAT, BRIS, Cleo, BTPS, ya, CMRI, Telkom, Cepin, BBRI, BTPS 2 nih maaf, INTP, MAPA, MAPI, dan ENAK. Oke, kita lihat masing-masing dari saham tersebut ya. Nampak ini ya, sudah diganti. Kita Ya, melihat nampak, tadi, Pak. kita BBRI katanya ada baik. Kita lihat yang saya ingat dulu supaya saya tidak kembali ke halaman lain. Nah, yang saya ingat tadi ada BBRI ya. Nah, BBRI dia memang price and volume breakout. Nah, ini yang ini ada suatu pola, suatu kondisi dari BBRI yang sangat bagus. Nah, kelihatan ya garis merah? Nampak garis merah? Nampak ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ini menembus resistance. Jadi dia breakout ke atas. Jadi dia memang menguat BBRI itu. Hanya akan tetapi look at the pola candle-nya. Jadi ambivalen nih BBRI ini. Hamta misalnya menunjukkan bahwa dia memberikan buy signal. Akan tetapi kita melihat di sini pola candlestick-nya ya. Kita lihat ada merah di puncak. Akhirnya artinya apa? Ada tekanan jual. Ada tekanan jual dari BBRI. Ya. Ada tekanan. Jadi meskipun di dalam watchlist tadi ada BBRI, kita harus hati-hati. Oleh karena itu teliti sebelum membeli. Aplikasi yang saya miliki mengatakan bahwa BBRI bagus baik. Bagus memang karena dia breakout. Dia menembus resistance. Kalau menembus resistance itu berarti dia berhasil ya menembus pertahanan ya. Pertahanan yang tidak memungkinkan dia naik ke atas, dia tembus. Berarti dia menguat ya. Hanya saja bahwa pada detik-detik terakhir dia ditekan ya, turun kembali sehingga dia tadinya ya dibuka di harga yang tinggi ini lalu ditutup di sini. Berarti dia ditekan ke bawah. Dia ditekan ke bawah ya oleh istilahnya oleh si beruang ya. Jadi BBRI ditekan ke bawah itu. Karena dia dibuka di sini, ditutup di sini, dia ditekan ke bawah. Jadi untuk BBRI mohon meskipun ada tanda beli, kita perlu berhati-hati. Selanjutnya setelah BBRI adalah PBRX dan BEPS ya. PBRX dan BEPS. PBRX Nah, di sini kita melihat
PBRX memang ada volume and price breakout ya. Kita melihat ya, di sini naik volumenya berturut-turut 3 kali naik ya. Tapi hati-hati, ini saham adalah saham penny stocks ya. Kenaikannya cukup tinggi karena meskipun hanya beberapa poin, akan tapi itu kan kalau nggak salah dari 84 ke 90 kira-kira lebih dari 5%. Akan tapi bisa dilihat PBRX ini. Bisa diperhatikan. Lalu juga ada ISAT tadi. ISAT, dia menguat, berhasil menembus MA 20, ini middle Bollinger Band, ya. Dia naik, stokastiknya juga menunjang. Nah, silahkan untuk diperhatikan ISAT. Lalu tadi kita itu BEPS ya. BEPS juga naik ya. Dia menembus upper Bollinger Band. Berarti dia menguat, akan tetapi yang harus diperhatikan dia sempat naik sampai di sini. Akan tetapi ditekan kembali ke bawah. Jadi ada tekanan jual. Meskipun dia memberikan tanda penguatan, hati-hati dengan ada tanda penekanan penjualan yang diperlihatkan oleh adanya ekor panjang ini. Jadi dia sempat sampai ke angka ini, akan tetapi dia ditekan kembali ke bawah. Ya, ini kalau kita mengerti gambar candle, kita mengerti pertempuran antara pembeli dan penjual, pertempuran antara banteng dan beruang. Banteng berusaha menembus, mendorong ke atas, ya, berusaha mendorong ke atas. Dia sampai ke sini, akan tetapi beruang menekan kembali ke bawah, sehingga yang namanya pasukan banteng bergelimpangan di daerah ekor ini, ya, di daerah ekor ini bergelimpangan. Banyak yang banteng yang gugur di sini karena ditekan oleh si beruang. Itu kalau kita belajar candlestick pasti bicara soal pertempuran antara banteng dan beruang, dan secara psikologis bisa dilihat pada gambar-gambar candlenya. Setelah BEP, coba saya ingin melihat lagi apa saja. ISAT sudah, BRISK. Sekarang kita lihat dulu yang agak itu. MAPA, MAPI, enak ya. MAPA, MAPI enak. Bagi mereka-mereka yang ingin menanyakan misalnya yang agak saham-saham blue chip, silahkan diajukan di chat ya, untuk kita bahas bersama. Di sini kita berdiskusi ya. Ini MAPI. MAPI price and volume breakout, dia menguat ya, menguat. Dan silahkan diperhatikan. Akan tetapi bagi saham-saham yang menguat sudah terlalu tinggi, ini menguatnya 8% nih, hati-hati ya. 8% dengan dalam masa yang konsolidatif. Para swing trader ya, itu biasanya keuntungan 3-4% aja dia embat, dia take profit. Jadi hati-hati dalam keadaan yang sangat konsolidatif, di mana trading range-nya sempit. Kalau ada saham-saham sudah di atas misalnya kenaiknya 5%. Kecuali saham-saham biasanya yang menembus garis yang ini nih. Garis upper band ya. Ini namanya garis upper band. Kalau sudah menembus,
itu penguatannya luar biasa. Akan tetapi sebelum menembus, itu Anda harus perhatikan kenaikannya sudah 8%. Kalau lihat di situ tuh yang hijau 8% ya, maka bisa mendorong orang untuk profit taking. Jadi hati-hati. But MAPI is sedang menguat. Ya. Lalu tadi ada MAPA. Nah, MAPA ada shooting star meskipun dia menguat, price and volume breakout. Ya. Ingat, ini gambar kurang disukai. Kalau gambar candle. Gambar ini kurang disukai. Ya, saya akan kasih gambar ini kurang disukai. Namanya ini shooting star. Yang gap ke atas, ekornya panjang, banyak banteng yang berguguran, ditekan lagi oleh beruang, sehingga terbentuk yang namanya hanging man atau hammer terbalik. Ini hati-hati dia menguat, ya. Akan tetapi menguatnya dikatakan price, ini price-nya breakout. Dia breakout dari harga sebelumnya, dia breakout Bollinger Band upper, dan dia breakout dia volumenya. Jadi betul-betul ini saham sedang menguat, akan tetapi harap berhati-hati karena ada tekanan dari si banteng, si beruang. Dari saya tidak ingat tadi saham apa lagi, tapi saya lihat lagi dulu deh. INTP, Enak, dan Cepin. INTP menarik nih kelihatannya tadi. Wow. Ini sama dengan SMGR nih tadi. Jadi kelihatannya semen kok hari ini semua nih moncer. Sebabnya harus kita lihat apakah karena mungkin pembangunan ibu kota negara di Kalimantan atau apa, saya tidak tahu, tapi yang jelas secara teknikal dia sangat menguat dan menembus upper Bollinger Band, hanya dia sudah naik hampir 10%. Meskipun menguat, kita harus hati-hati kepada mereka-mereka yang bernafsu untuk profit taking dan membelinya sudah di area bawah ini. Kalau Anda trader, maka hati-hati. Ya. Untuk diketahui sebenarnya buy and sell signal itu bisa dilihat juga di investing.com ya, nanti saya akan tunjukkan. Baik, selanjutnya setelah tadi adalah Enak ya, belum ada saham yang namanya Enak. Ini yang saya hasil dari output. Saham Enak nih ini adalah dia menunjukkan stochastic buy signal dan candlestick buy signal di area bawah. Ini merupakan suatu kombinasi buy signal yang cukup valid ya, disertai dengan volume yang tinggi. Nah, silakan Enak untuk diperhatikan. Hanya apa yang saya sampaikan seluruhnya ada disclaimer-nya ya. Jika Anda mengambil keputusan membeli Enak ya berdasarkan informasi ini lalu ternyata outputnya berbeda, saya bukan rekomendasi, saya hanya menyampaikan informasi. Keputusan semuanya berada di tangan Anda sekalian. Baik, itu Enak, kemudian Cepin kita lihat. Cepin
hampir sama dengan enak, price and volume breakout menembus upper band, ini adalah upper band, ini adalah upper band. Berarti dia sedang strong uptrend. Jadi penguatan yang cukup signifikan. Volumenya oke. Dia price-nya breakout dari resistance dan breakout dari Bollinger Band. Stokastiknya dia moving up, ya. Itu Cepin. Ada beberapa saham lagi yang saya ingin lihat di sini tadi sudah. Creo, BTPS, BRIS, ya. Telkom. Creo, BTPS, BRIS, Telkom. Kita Telkom dulu, yang agak blue chip. Nah, Telkom hati-hati ada sinyal, tapi saya tidak setuju sinyal tersebut. Oh maaf, saya salah. Jadi ini ada candle di sini ya, doji hammer. Ini lemah. Jadi Telkom agak hati-hati karena dia sebetulnya agak melemah. Ini tanda bullish yang lemah. Jadi ini doji ditambah candle ini tanda bullish yang lemah ya. Akan tapi dia tidak bisa turun karena dia ditahan oleh garis merah ini sebagai resisten. Jadi Telkom memberikan tanda beli dari aplikasi, akan tetapi setelah saya mengatakan saya teliti lagi sebelum membeli, saya agak geleng. No gitu ya. Tapi silakan, keputusan di tangan Anda. Lalu saham Telkom tadi saya lupa apa ya, BRIS. BRIS agak konsolidasi, meskipun ada dapat dikatakan ini, saya mengatakan ini hati-hati. Ya. Dia tidak kemana-mana, dia akan selalu konsolidasi. Ya. Jadi belum tentu aplikasi mengatakan buy atau sell, itu belum tentu kita setuju sebelum kita melihatnya. Jadi kita harus lihat dulu. Nah, di sini saya mengatakan no for BRIS. Karena tadi kembali keputusan di tangan Anda. Selanjutnya setelah BRIS kita lihat lagi Creo belum ya, BTPS, ESA, BTPS, Creo belum ya. ESA, BTPS, Creo. ESA menguat terus-menerus ya, 2 hari berturut-turut, malah 4 hari sebenarnya, 1, 2, 3, 4. Ini saham sedang menguat ya, sedang moncer. Akan tapi please be aware bahwa kenaikannya sudah mulai dari 900 sampai ke 1100 kira-kira ya, sudah 25%. Jadi 200 per 900 ya hampir 20% lah ya. Nah, jadi kemungkinan bahwa akan take profit dulu ada, akan tetapi saham ini sedang menguat. Jadi bagi yang baru mau beli hati-hati ya. Ini saran saya. Karena kemungkinan Anda jangan sampai jadi tukang cuci piring, sudah beli ada profit taking. Turun harganya. Karena profit taking berarti apa? Supply bertambah. Kalau supply bertambah, maka harga akan turun. Bagi yang beli sudah di daerah bawah, ini kan masih naik terus. Ya. Anda lindungi modal Anda dengan memasang trailing stop. What is trailing stop? Saya kira Anda sudah mengerti semua. Oke, setelah itu kita ke BRIS ya. BRIS sudah tadi ya. Saya kira habis mengenai output dari aplikasi.
PBRX sudah. Oh, KMRI belum. Siapa tahu dia sinyalnya oke punya. KMRI bagus, akan tetapi bagi yang sudah mengerti apa yang saya sampaikan tadi, ada ekor panjang di situ, di sini. Berarti ada penekanan dari si banteng yang cukup dia harga sempat didorong oleh banteng ke atas ya. Jadi harga didorong sampai sini tapi ditekan oleh beruang ya ke sini. Jadi ada perlawanan, akan tetapi di si banteng masih berhasil mempertahankan KMRY ini di dalam posisi strong uptrend. Jadi buy only on uptrend. Jadi silakan perhatikan KMRI. Saya kira itu presentasi saya mengenai watchlist dari GClub Trade maupun dari AMTA ya. Hanya saja tidak banyak saya lihat ininya pilihannya karena memang marketnya sedang konsolidatif. Baik, saya stop share dulu di sini ya. Saya akan lihat sekarang pertanyaan-pertanyaan ya. Oke. BBCA sebentar ya, mulai dari paling atas ya. Jadi mulai sekarang dengan JCON dan BBCA ya. Jadi saya akan menjawab JCON dan BBCA pertanyaan yang ada di chat room ya. Iya, saya ganti dulu ke IHSG dulu ya supaya tidak mengganggu. Oke. Jakarta Construction. No way. Ya, kalau menurut saya akan tapi ya Anda silakan ya. Uang Anda ya. Ini downtrend ya. Memang dia turun terus sudah bagus, turun terus akan tetapi tunggu ininya. Stokastiknya upward. Sehingga yang garis biru ini menembus garis ini. Jadi tunggu stokastiknya upward. Bentar. Saya akan gambarkan di sini supaya Anda juga bisa jadi kalau Anda lihat biru ya, ini saya tunjukkan. Saya tarik sini ke bawah, tunggu dia menembus ini. Baru Anda beli. Karena ini mengatakan downtrend, buy only in uptrend. Jika ada mulai tanda pembalikan, nah, oke, saya akan gambarkan dalam bentuk apa pembalikan itu. Misalnya ada bentuk, nah ini misalnya. Nah ini harus Anda bisa mulai berpikir untuk membeli. Sebentar, saya besarin dulu ya gambarnya.
Oke, kalau sudah, apa yang dikatakan pembalikan? Kita lihat di sini. Kalau sudah timbul candle berikutnya, nah ini. Dan ini biasanya akan diikuti oleh stokastik. Stokastiknya bisa menjadi begini. Nah itu. Jadi tidak untuk Jekon ya Pak. Oke, itu mengenai Jekon. Dari Jekon tidak dulu memang dia sedang turun terus. Wah murah-murah. Saham murah juga ada sebabnya itu. Tapi jangan menangkap pisau jatuh. BBCA, aduh, candlenya no way lah. Dari candlenya JBCA memang dia menembus ya, akan tetapi kenaikannya. Jadi candlenya mengatakan kalau candle begini ya, namanya Maribosu, Maribosu candlesticknya itu sangat kuat untuk kemungkinan besar dia turun. Kemungkinan dia besar dia turun. Dia berusaha menembus Bollinger Band, akan tetapi ditekan lagi oleh beruang ke bawah, sehingga ditutup di bawah upper band. Jadi ini agak hati-hati meskipun dia sebenarnya menunjukkan uptrend, ya. Atau Anda bisa beli dengan stop loss yang ketat. Perhatikan Anda, are you trader or investor? Baik, kita lihat sekarang setelah BBCA. Pertanyaan berikutnya adalah MDKA PTBA. MDKA PTBA. Saya kira Bu Dewi jangan dulu ya MDKA. Ini saya tuh ini apa istilah, saya tuh membuat beberapa template ya. Ini pakai namanya stochastic Bollinger, tapi saya juga pakai bisa keputusan template pakai moving average. Nah, moving average-nya juga mengatakan tidak gitu ya. Terus misalnya pakai apa lagi? Pakai popular indicator, nah, semua mengatakan juga tidak. Jadi ada sebabnya saya mengatakan tidak ya. Tadi setelah MDKA kita lihat PTBA ya. Kita kembali dulu, keluar dulu dari template saya. Saya pakai template Bollinger Band dan stokastik. Nah, ini PTBS, bukan PTBS tapi PTBA. PTBA candlestick-nya jelas-jelas mengatakan tidak. Ini betul-betul candlestick yang mengatakan jangan diambil dulu. Ya, jangan diambil dulu. Kalau kita pakai ini juga indikatornya, oke, kita pakai. Apalagi di sini juga stokastiknya garis biru menembus garis merah ke bawah, tandanya ada justru kemungkinan akan ada pelanjutan dari pelemahan, ya. Dan dia sendiri masih dalam keadaan bearish. Ya, PTBA ini bisa saja Ibu Dewi untuk nyicil ya kalau mau saya kembali kalau mau investasi bukan trading. Kalau untuk trading itu tidak, tapi untuk investasi bisa saja mulai nyicil
3 lot, 4 lot, turun, nyicil lagi, bisa ya itu. Karena PTBA seperti kita telah bahas di presentasi yang lalu, PTBA adalah upside potensialnya untuk investor adalah cukup bagus sampai dengan 60%. Tapi untuk investor, jadi Anda bersedia untuk jadi penyabar. Ya. Oke, setelah PTBA, MDKA, kita Tekim, INDF, TINS. Tekim, INDF, TINS. Tekim tidak. Apalagi kalau ada pola hijau merah, saya tidak sebutkan ininya, jelas ini adalah reversal signal. Top reversal signal itu artinya tanda pembalikan dari atas ke bawah. Apalagi pas dia upper Bollinger Band. Kita melihat juga di sini candlestick-nya. Jadi tidak untuk taking. Mengapa saya bisa menjawab dengan cepat? Ya, karena kan saya sudah mempelajari indikator-indikator tertentu, ya, dan price action tertentu. Kalau price action saya mempelajari candlestick, dicampur dengan indikator, saya bisa mengambil kesimpulan berdasarkan pelajaran yang saya peroleh dari para ahlinya, bahwa itu adalah tanda beli atau tanda jual. Setelah taking, kita meningkat kepada tadi siapa? INDF dan TINS ya, dari Pak Rudi. Indofood. Saya anggap aja saudara-saudara ini untuk trading ya, bukan untuk investasi. Untuk investasi itu biasanya saya hari Jumat. Nah, kalau untuk Indofood, untuk trading, mengapa saya pakai cara ini apa? Mengapa charts? Karena saya percaya trade what you see. What you see di mana? Di charts, ya. Nah ini INDF memang menguat, tetapi dia lemah sekali. Jadi mungkinan dia konsolidatif dulu Pak Rudi. Kalau lihat candlenya ini ya ini. Jadi ini menandakan bahwa beruang dengan banteng sama kuat, sehingga dia tidak membentuk body. Ya, dibentuknya seperti salib ini. Ada salib di tengah-tengah, ada salib di atas, ada salib di bawah. Artinya ditutup di mana kekuatan banteng dan kekuatan beruang sama, kekuatan pembeli dan kekuatan penjual sama. Jadi cukup hati-hati untuk INDF, apalagi sudah naik cukup panjang ya, sudah naik cukup panjang. Di sini kita lihat sudah berapa. Jadi dalam masa ini, di dalam masa konsolidatif, trading range yang sempit dengan beberapa persen, 5-6%, bisa saja trader yang lain yang sudah punya untung dia take profit. Tetapi kembali, Anda tetap bisa membeli di mana saja uang-uang Anda. Ya. Keputusan otak-otak Anda, uang-uang Anda, jadi Anda membeli di mana saja. Hanya difikirkan mitigasinya. Mitigasinya itu apa yang harus Anda lakukan jika ternyata Anda beli lalu harganya melawan. Itu harus Anda perhatikan. Dengan membuat apa? Trading plan. Oke. Itu mengenai INDF, bisa saja Pak Rudi beli, silakan. Akan tetapi hati-hati karena beruang dan banteng saling dorong-mendorong, dan hari ini dia sangat kuat, sama kuat. Jadi kemungkinan masih konsolidatif. TINS no. Saya
Nah, itu trade what I see. Begitu saya lihat gambarnya aja, saya mengatakan no. No, ini ya. Ini merah 3 berturut-turut bawah, lalu saya lihat bahwa ini saya mengatakan no. Ya, kriteria saya dan kriteria itu adalah yang saya pelajari sekian belas tahun mengenai candlestick, mengenai stokastik, dan kalau tandanya begini adalah no. Gitu. Baru dia mau beli, monggo. Jadi, ya, tapi siapkan mitigasinya. Tekim, INDF sudah, tim sudah. Oke, saya kira semuanya sudah terjawab ya. Jekon sudah. Jadi saya stop share screen-nya. Saya mengharapkan ini dapat menjawab serta memberikan suatu informasi kepada Anda sekalian untuk persiapan trading besok ya. Untuk persiapan trading besok. Dan silakan jika masih ada yang mau bertanya. Jika tidak ada yang mau bertanya lagi, saya beri waktu 3 menit jika ada yang masih mau bertanya. Kalau tidak ada bertanya lagi, maka jam 3 menit lagi saya tutup. Atau mau ngobrol-ngobrol silakan. Yang mau live silakan. Pak Pinggala, ada pertanyaan, Dok? Saya cuma ngasih yang ini, Yep. ini pendapat. Boleh nggak pendapat, Yang? Oh, silakan, di sini diskusi bebas. Ya, kalau yang saya lihat itu kayak BBRI pattern-nya bagus deh kayaknya. Tapi bisa salah sih. Kayak kalau saya lihat tuh kayak apa ya, ascending triangle, bener nggak ya? Jadi masih ada peluang untuk naik gitu. Ya, BBC. BBRI. Ya, BBRI ya, BBRI. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Tapi yang perlu Anda lakukan adalah apa yang harus Anda buat jika Anda salah, dan apa yang harus Anda buat jika Anda benar. Ya, sekarang kita lihat BBRI. Apakah ascending triangle memang ascending ya? Nah, ini kita kan istilahnya diskusi ya. Tadi kalau BBRI itu kalau menurut saya BBRI itu dari lihat tadi ya, dia sebagai the winner, the gainer, the winner hari ini dengan dia hijau dan dikumpulkan, ditransaksikan sampai 1 triliun, bayangin, jarang itu. Oke, kita lihat BBRI apakah memang ada ascending triangle. Ascending triangle-nya. Tapi ke saya justru yang saya paling ini ascending triangle-nya dari mana ditariknya? Dari sini ke sini ya. Sebentar. Ya memang dia membentuk higher high, higher low. Ya. Ininya adalah targetnya adalah ini. Saya bisa menjawab karena saya belajar. Targetnya adalah dengan memindahkan panah ini ke atas sini. Kalau bicara soal ascending triangle, betul Pak. Tinggal akan tetapi ada pola lagi juga yang terbentuk oleh BBRI, ya. Kemungkinan bentuk pola cup and handle.
cup handle-nya di mana tuh, Eyang? Ya. Mana nih? Yang mungkin kalau dengan stokastik bagaimana yang? Sebentar satu-satu dulu ya. Ini cup, cangkir. Ya, nah ini atasnya. Nah, tunggu BBRI sedikit ke bawah. Kalau dia tembus lagi ke atas, maka targetnya adalah sepanjang ini ke atas. Dipindahkan dari sini. Kayaknya ini lebih logik ya, yang benar. Yang buat yang analisa sekarang yang ini kayaknya lebih logik ya daripada punya saya, benar. Ya, karena tadi saya tidak terlalu melihat ininya, Pak. Berarti saya salah, Eyang. Makanya saya tanya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Karena sebetulnya kalau kita menarik misalnya, sebentar. Maaf, tidak ada salah, tidak ada benar. Karena masing-masing, kalau saya nanti pakai candle ya. Ini BBRI itu, ini yang tadi saya berikan, dia tembus garis ini. Harganya itu meskipun merah, dia tembus. Lalu dia membentuk namanya higher low, higher high. Dia berarti naik ke atas. Nah, ini sedang strong ya. Dan ini syaratnya sebentar, untuk bahwa pola-pola itu berlaku, syaratnya betul-betul garis ini terus ditembus yang garis merah ini. Dan ini kan sudah menembus garis merah harganya, betul nggak? Dia sudah menembus resisten. Benar, Eyang. Ya, betul. Sekarang pertanyaan tadi Ibu siapa? Bu Dewi ya, bukan? Pakai stokastik Bollinger Band ya. Ya, terima kasih loh Eyang atas penjelasannya. Oke, jadi pakai stokastik Bollinger Band. Nah, dia dalam keadaan overbought ya. Overbought itu jenuh beli ya. Akan tetapi jenuh beli itu jangan dijual dulu kalau misalnya, sebentar saya hilangkan dulu itunya tadi ya. Garisnya saya hilangkan dulu. Oke. Ini adalah daerah overbought ini. Kalau sudah dekat-dekat upper band, daerah overbought. Stokastiknya juga di daerah overbought. Jenuh beli. Orang sudah banyak sekali yang beli. Kemungkinan take profit. Akan tetapi jangan keluar sebelum garis-garis ini menembus ke bawah. Jadi hanya saja kalau yang baru mau beli, hati-hati. Ini sudah naiknya tinggi banget BBRI ya kan. Coba kalau dia mulai beli di sini, sampai di sini sudah naik berapa persen? Sudah naik 10% lebih. Ya, hati-hati. Jadi kalau yang mau beli boleh-boleh saja, mitigasinya. Jadi mau beli di sini, hati-hati orang yang sudah beli di sini. Dia sudah profitnya segini. Bisa saja dia take profit. Kalau take profit, supply bertambah, harga turun. Bagi mereka yang sudah beli di bawah ini, pasang trailing stop. What is trailing stop? Jika yang belum bertanya sebelum ini, belum mengerti, bisa lihat di YouTube channel saja. Di YouTube channel saya itu ada 100 video pelatihan loh. Jangan diabaikan YouTube channelnya tuh.
Oke, saya kira tidak ada lagi ya. Ada yang Hah? mohon saya tanya kalau yang BRI itu saya Sudah punya? sudah untung banyak. Nah, misalnya kalau saya akan jual misalnya separuh terus nunggu turun itu di posisi mana turunnya supaya saya bisa beli lagi ya, Yang? Oh, banyak selalu nunggu di posisi moving average. Ya, ini ya. Oke, kita BBRI-nya pakai template misalnya moving average ya. Nah, ini moving average 9 ini yang merah. Ini nunggu koreksi di 9 aja, Bu, ya. Ini saya tambah moving average-nya banyak ya, Bu, itunya. Sebentar saya gambar dulu. Ini garis moving average-nya nih, 9, saya lanjutkannya dari sini. Ibu belinya di sini. Nah, kalau dia menyentuh. Harus MA9 ya, Yang? Oh, terserah Ibu, mau MA9, semua keputusan Ibu. Kalau mau belinya di bawah lagi, ya di MA20. Di sini nih MA20. MA dulu warnanya hijau. Nah, ini. Ibu misalnya beli di udah untung banyak ya. Nah, ya jual separuh itu merupakan suatu keputusan yang inilah yang bijaksana. Karena jual separuh kan selalu untung ya, Bu. Kalau harganya naik, untung baru dijual separuh, ya nggak? Iya, Yang. Ya, kalau harganya turun, untung sudah dijual separuh, betul nggak? Selalu. Jadi gimana? Belajar dari Eyang. Iya. Nah, ini jadi selalu beli pada waktu market correction menembus menyentuh support berikutnya. Bisa juga pakai nah ini nih, kita belajar banyak ya, banyak yang harus dipelajari loh. Sebentar ya, pakai Fibonacci. Sebentar, Fibonacci saya cari di mana nih? Di mana beli lagi, bisa beli di daerah sini, ya nggak? Ibu sekarang misalnya jual di sini ya, Bu Dewi. Halo. Ya, Yang. Ya. Nanti Ibu beli koreksinya sampai garis pertama ini. Karena ini merupakan resistance, support. Garis berikutnya support ini, support ini, support ini. Wah, ahli-ahli technical analysis. Nah, Fibonacci ini nama orang Italia nih. Yang gurunya yang terkenal itu di Indonesia namanya Fibo Princess, Ibu Lindali, ya. Belajar sama Ibu Lindali. Itu istilahnya tim guru saya itu. Tim apa yang kalau saya ngajar dengan Ibu Lindali, Pak Arya Santoso. Nah, di sini jadi pakai juga Fibonacci, macam-macam ya. Bisa pakai garis moving average. Di mana belinya lagi? Atau Ibu tentukan sendiri. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih, Ya, Eyang. kembali. Oke, saya kira cukup sekian presentasi saya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Eyang. Terima kasih. Terima kasih ya. Selamat malam. Terima kasih, Eyang. Matur nuwun. Ya, Terima kasih, Pak Rahman. Terima kasih Pak Kapten Taufik.